Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riza Pahlevi dari kelas MJ404 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD dari mata kuliah Manajemen SDM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Ini merupakan isu yang penting di era yang serba fleksibel tapi juga penuh tantangan. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih itu sistem kerja hybrid dan burnout. Nah, pada dasarnya sistem kerja hybrid menggabungkan kerja dari kantor dan dari rumah. Nah, sekilas memang terlihat ideal, namun ternyata banyak karyawan yang mengalami burnout. Burnout sendiri adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berkepanjangan. Menurut WHO sendiri, ini sudah diklasifikasikan sebagai fenomena pekerjaan. Next, kita akan lihat dari data. Survei global Microsoft menunjukkan bahwa 63% pekerja hybrid mengalami burnout. Penyebab utamanya tentu saja kekurangan batas kerja, overload tugas, dan minimnya dukungan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori mengenai motivasi dan lingkungan kerja. Pertama-tama mengenai motivasi. Menurut Herzberg, ada dua faktor dari motivasi. Yang pertama, faktor motivator seperti penghargaan dan pengembangan diri yang meningkatkan kepuasan kerja. Sementara itu, ada hygiene factors yang yaitu kebijakan kerja yang buruk yang bisa menurunkan semangat. Kemudian teori kedua ada self-determination theory dari Deci dan Ryan. Menyatakan bahwa motivasi akan muncul jika tiga kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Sementara itu, mengenai teori lingkungan kerja, dari Job Demands Resources Model menjelaskan bahwa burnout terjadi jika tuntutan pekerjaan tinggi tidak dibarengi dengan sumber daya yang cukup. Lingkungan kerja hybrid sering kekurangan aspek seperti dukungan sosial, pengakuan, dan keseimbangan kerja atau hidup atau work-life balance. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dari Shopee dan Google. Di Shopee, banyak karyawan mengeluhkan jam kerja panjang dan tekanan tinggi meskipun sistem kerja hybrid diterapkan. Studi McKinsey juga menunjukkan bahwa perusahaan besar seperti Google menghadapi tantangan dalam menjaga well-being karyawan hybrid karena hilangnya koneksi sosial. Nah, selanjutnya, strategi apa sih yang bisa diterapkan sebagai manajer SDM? Manajemen SDM memegang kunci penting dari sisi motivasi. Kita harus memberikan feedback yang positif secara rutin, kemudian memberikan program apresiasi seperti penghargaan pegawai teladan dan lain-lain. Kemudian fasilitas pengembangan diri secara online. Selain itu, dari sisi lingkungan kerja, juga harus ditetapkan jam kerja yang fleksibel tapi harus jelas. Kemudian, adanya dorong check-in sosial informal, misalnya coffee talk virtual. Kemudian kita juga harus melibatkan manajer sebagai coach, bukan sebagai bos. Nah, organisasi perlu melakukan audit burnout secara berkala, kemudian melatih manajer mendeteksi gejala burnout pada karyawan-karyawannya, kemudian menanamkan budaya kerja yang sehat bukan hustle culture. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya, burnout pada sistem kerja hybrid adalah masalah yang nyata. Tapi dengan pendekatan yang tepat, melalui motivasi dan lingkungan kerja yang sehat, kita bisa menciptakan sistem kerja yang manusiawi dan berkelanjutan. Work should empower, not exhaust. Being overwhelmed
means that your life or work is overpowering you. Regain control by clarifying your intentions, setting realistic expectations, and focusing on your next steps. Berikut kami lampirkan referensi-referensi dalam menyusun paparan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.